Makanya saya sering katakan kepada mahasiswa, itu harus ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Dosen itu biasanya punya visi, dan mahasiswa kan punya skill. Bersama kita pada kesempatan kali ini ada Bapak Dr. Andes Ishafid, MSI, salah satu dosen di program studi Magister Pendidikan Fisika. Selamat siang Pak Hafid. Selamat siang Mas Arif. Terkait dengan prodi pendidikan fisika kita, ya. Untuk mata kuliah yang diampu oleh Pak Hafid sendiri di prodi Magister Pendidikan Fisika, mata kuliah apa saja Pak? Ya, saya mengampu 2 mata kuliah. Yang pertama mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran Fisika atau yang disingkat dengan TIKPF. Kemudian yang kedua Fisika Komputasi. Nah, nanti satu tim dengan Pak Dr. Muhammad Taufikur. Satu mata kuliah yang agak unik namanya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pembelajaran Fisika. Ya. Saya juga coba lihat di beberapa perguruan tinggi yang lain itu belum ada yang munculkan nama yang spesifik seperti apa yang dimiliki oleh prodi Magister Pendidikan Fisika UAD. Itu mungkin ada sejarahnya Pak, kenapa pendidikan fisika UAD ada nama mata kuliah yang khusus seperti itu? TIKPF ya. Iya, TIKPF. Sebenarnya mata kuliah itu yang ada di program Magister Fisika itu tidak bisa lepas dari visi dan misi dari program studi, di mana visi dari program studi diantaranya unggul dalam penanaman konsep fisika, kemudian unggul dalam teknologi pembelajaran fisika dan juga berbasis pada nilai keislaman. Jadi unggul dalam teknologi pembelajaran fisika ini kalau dikaitkan dengan teknologi itu kan berkaitan dengan ICT, Information Technology, atau yang di Indonesia menjadi TIK. Sehingga bagaimana nanti TIK itu bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fisika. Maka isi dari TIKPF, Teknologi Informasi dan Komunikasi Fisika, itu bagaimana menerapkan teknologi itu untuk mendukung, ya, untuk meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran fisika, termasuk mengolah kontennya, ya mungkin fisika yang abstrak menjadi lebih konkret, ya. Kemudian gejala yang dinamis itu bisa ditunjukkan, ya, karena ada gejala fisika yang sifatnya dinamis seperti getaran, bagaimana mengajarkan itu. Jadi itu intinya seperti itu. Kemudian kalau mata kuliah yang lain fisika komputasi, karena sekarang juga kita dituntut ada kompetensi yang di bidang istilah ada komputasional, ya, thinking skill. Jadi kemampuan berpikir komputasi, ya, coding itu menjadi penting. Maka itu mahasiswa sebagai nanti calon pendidik harus diajari seperti itu. Sekilas saya tahu bahwa apa yang ada di prodi kita tidak hanya di S2 tapi di S1, ya. Seperti contohnya beberapa software gratis itu kan di sini sudah jamak untuk digunakan, tapi ya. Di tempat lain itu bahkan masih tabu untuk mengenal namanya, ya. Pak. Nah, itu Pak Hafid sendiri itu dapat inspirasi dari mana? Pertama kali mengenal Writer, lalu Audacity dan berbagai macam software yang menurut saya pribadi itu mengagumkan, bisa membantu proses pembelajaran fisika, tapi belum banyak dikenal di bagian lain dari mungkin Indonesia. Ya. Tidak hanya mungkin Indonesia bagian timur, tapi beberapa daerah di Indonesia bagian barat juga belum banyak mengenal hal itu, Pak. Ya, sebenarnya penerapan atau aplikasi TIK di dalam pembelajaran itu sudah cukup lama, ya, dengan adanya teknologi komputer, ya, sejak sudah adanya PC, personal computer, maka penggunaan komputer dalam bidang pendidikan instruksional sudah banyak, diantaranya secara hardware maupun secara software, sehingga software-software yang dikembangkan itu ada yang memang berlisensi, ada yang memang free, yang sudah dimanfaatkan. Kemudian tentu saja kita sebagai pendidik, sebagai dosen itu harus banyak eksplorasi tentang pemanfaatan TIK di dalam dunia pendidikan. Maka ya kita apalagi dalam dunia global seperti sekarang ini, ya, maka kita harus terbuka, membuka diri, ya, terhadap perkembangan di dalam penerapan TIK di dalam pembelajaran. Maka saya sudah sejak lama, ya, sejak adanya apalagi didukung dengan internet, ya, kita bisa dengan mudah, ya, bisa mengakses sumber-sumber yang terkait dengan ini dari seluruh dunia, ya. Biasanya pertama setelah ada internet saya cukup mudah untuk melihat perkembangan itu di grup-grup riset. Biasanya di
beberapa negara yang sudah maju di perguruan tingginya itu ada namanya PER ya, Physics Education Research Group. Jadi Physics Education Research Group itu fokus pada pengembangan pembelajaran fisika baik menggunakan teknologi konvensional maupun teknologi yang modern sekarang. Kemudian selain itu juga saya juga menjadi anggota asosiasi dari American Association of Physics Teacher. Itu sudah lama, karena dari situ kan saya bisa melihat perkembangan dari pembelajaran fisika. Nah, karena di situ ada dari AAPT itu, American Association of Physics Teacher, itu ada American Journal of Physics, kemudian ada The Physics Teacher, kemudian ada Physics Today. Jadi kita tahu perkembangan dari ahli-ahli atau peneliti-peneliti di bidang pendidikan, di bidang Physics Education Research itu kan banyak publikasi di sana, sehingga ada informasi tentang software apa yang biasa dipakai. Selain itu juga saya biasa juga melihat perkembangan dari jurnal yang dikembangkan oleh IOP ya, yang Eropa ya, itu kan ada Physics Education itu. Nah, itu yang bergerak di bidang pengajaran fisika atau pembelajaran fisika, di mana yang ada berbasis IT, di bidang instruksionalnya, di bidang kurikulumnya, di bidang evaluasinya, sehingga saya tahu tentang software-software yang sekarang termasuk dari sumber-sumber yang lain ya, itu sehingga ada software yang memang harus dibeli, ada yang software mungkin free ya, jadi bisa kita akses dari situ. Sebenarnya kan kita sudah terbuka, sangat mudah sekarang mencari informasi. Yang penting kita tidak menutup diri terhadap perkembangan yang ada. Kita buka aja dari grup-grup riset, kemudian ada publikasi-publikasi internasional itu. Ya. Selanjutnya terkait dengan mahasiswa ini Pak, ya, dan juga riset, bagaimana pendapat Pak Hafid baik dalam kegiatan perkuliahan maupun riset tesis mereka, itu karakter dari mahasiswa pendidikan fisika UAD untuk yang magister ini bagaimana Pak? Ya, kalau saya lihat karena setiap mahasiswa, setiap individu kan punya interest ya, ada punya minat, bidang minat tertentu, sehingga kalau kita bicara pendidikan fisika, kemudian juga mahasiswa pendidikan fisika, ada yang interestnya atau minatnya lebih ke pembelajarannya, sehingga risetnya nanti tentang penerapan model-model pembelajaran. Tapi ada yang risetnya tentang ini mungkin lebih ke fisika ya, tentang pengembangan perangkat pembelajaran fisika dalam arti perangkat laboratorium, sehingga biasanya mahasiswa itu nanti bisa mengembangkan perangkat peralatan laboratorium eksperimen. Itu ada yang kemudian ada juga mungkin di bidang komputasi. Ya sebenarnya kalau saya lihat itu mahasiswa itu punya potensi ya, punya skill yang terkait dengan penguasaan teknologi, karena mereka kan lahir mungkin sekitar tahun berapa, 80-an ke atas ya, atau mungkin tahun 90-an ya, 80-an 90-an itu kan sudah melek ya, literasi teknologinya sudah mungkin jauh melebihi dosennya. Makanya saya sering katakan kepada mahasiswa itu harus ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Dosen itu biasanya punya visi, kemudian mahasiswa kan punya skill ya, technological skillnya itu, maka antara visi dengan skill itu harus diperlukan, maka nanti akan muncul inovasi. Jadi suatu produk inovatif itu ya lahir dari kolaborasi dosen dan mahasiswa. Karena kalau punya skill tapi nggak punya visi, nanti produk nggak bisa menghasilkan produk yang inovatif. Tapi visi tidak didukung oleh skill, kemampuan teknis dari mahasiswa, ya mungkin tinggal mimpi saja. Jadi antara mimpi dengan didukung oleh skill ya, teknologi skill, IT skill dan sebagainya, itu nanti akan melahirkan suatu produk yang inovatif. Itu yang saya kerjakan dengan di prodi di S1 juga ya. Di S1 maka sekarang saya bisa menghasilkan yang saya beri nama adalah Cyber Physical Learning Environment. Itu kolaborasi antara dosen, kemudian mahasiswa yang jadi asisten di laboratorium, kemudian dengan laboran, akan itu terwujud. Karena tidak bisa dosen bekerja sendiri, Mas. Jadi antara visi dan kemampuan skill itu harus dipadukan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ada hal yang baru, ada novelty-nya kan di situ akan lahir nanti seperti itu. Mahasiswa punya kemampuan itu, maka harus
Karena dosen sudah mungkin dari sisi pengalaman ya, dia mungkin punya visi yang sudah bisa melihat ke depan yang akan terjadi apa. 5 tahun ke depan itu pembelajaran fisika seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa. Mahasiswa hadir itu sudah punya keterampilan, kemampuan awal tentang literasi teknologinya ya, tentang kemampuan menguasai perangkat lunak dan perangkat kelas. Itu memang harus dipadukan. Makanya sekarang pembelajaran harus kolaboratif, tidak hanya kolaboratif dengan sesama mahasiswa, tapi harus kolaboratif dengan dosen juga. Maka mahasiswa juga perlu ikut dalam risetnya dosen. Termasuk beberapa lab yang kita miliki mungkin Pak ya, bisa memfasilitasi apa yang akan dikerjakan oleh mahasiswa Pak ya. Iya, maka lab itu harus dikembangkan, tidak sekedar untuk mendukung praktikum, tapi lab itu juga untuk riset juga, untuk mendukung riset. Maka saya juga di beberapa dengan teman-teman dosen itu bagaimana kita membuat riset yang berbasis lab. Jadi riset berbasis lab artinya apa? Jadi perangkat-perangkat lab itu bisa digunakan riset, atau kalau kita punya dana riset ya, bisa meraih dana riset dari luar, maka hasil dari risetnya itu bisa untuk mengembangkan labnya. Jadi misalnya seperti itu. Kalau mungkin ada mahasiswa kan bisa, kalau punya dosen bisa meraih dana ya dari pemerintah atau dari luar untuk risetnya, maka di situ kan dana yang diperoleh itu bisa digunakan untuk membeli peralatan. Dari peralatan yang ada itu kan nanti diorientasinya diintegrasikan kepada kebutuhan untuk proses pembelajaran. Maka nanti peralatan yang terbeli dari dana riset dosen itu kan nanti bisa digunakan oleh mahasiswa untuk riset mengenai tugas akhir dan sebagainya. Jadi berbasis lab. Pertanyaan terakhir Pak. Ya. Motivasi mungkin yang bisa diberikan kepada rekan-rekan calon mahasiswa magister pendidikan fisika agar gabung bersama kami di Magister Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan Pak, terkait dengan keunggulan kita yang ada, lalu apa mungkin yang mereka bisa dapatkan dari sisi pengetahuan yang mereka ada di sana. Mungkin mereka akan mendapatkan suatu pengalaman yang baru ketika bergabung bersama di S2 Pendidikan Fisika UAD Pak. Iya, karena saya kira orientasi utama dari S2 Pendidikan Fisika itu kan untuk membekali mahasiswa kita, alumni, untuk punya kemampuan untuk mengajarkan fisika, menjadi pendidik, ya kan? Karena bidang fisika yang merupakan salah satu unsur sains atau juga basic science itu kan menjadi dasar untuk kemajuan teknologi. Maka posisi dari pendidik bidang sains fisika itu menjadi posisi yang sentral. Tidak ada negara yang maju tanpa fisika yang kuat. Oleh karena itu, maka mahasiswa pendidikan fisika itu juga akan sangat berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan ya sumber daya manusia di Indonesia ini mau seperti apa ke depannya. Apakah mau masih berbasis teknologi maju ataukah tetap berbasis pada sumber daya alam. Itu. Maka calon guru mahasiswa pendidikan fisika di UAD dibekali itu tadi. Yang pertama adalah, kalau dalam pendidikan, yang pertama adalah pengetahuan, gitu. Jadi tentunya pengetahuan yang up to date, yang berkembang, yang berorientasi ke masa depan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan atau skill ya keterampilan di bidang saintifiknya, keterampilan berpikirnya, kemudian keterampilan menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sikap ya. Pembentukan sikap dari mahasiswa itu ya, masalah akhlak, perilaku ya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehidupan itu juga karena bagaimanapun itulah yang nanti akan diharapkan dengan bisa mengintegrasi pengetahuan, keterampilan dan sikap, misalnya menjadi calon pendidik yang memang benar-benar profesional. Walaupun tidak menutup kemungkinan dengan mata kuliah yang diberikan di Magister Fisika juga mahasiswa bisa juga mengabdikan atau mengamalkan ilmunya di bidang-bidang yang lain, tidak harus secara khusus di dalam dunia pendidikan secara sempit, tapi bisa juga berperan di dalam masyarakat. Kan pendidikan itu ya bisa ada pendidikan formal, ada yang informal dan sebagainya. Jadi itulah yang akan maka di dalam konsep Islam kan jelas ya, ada yang pertama iman, ilmu,
amal soleh, dan akhlak. Maka empat-empatnya harus ya. Jadi dasarnya iman ya, beriman ya, karena dia nanti akan bertanggung jawab dalam kehidupannya terhadap kehidupan yang dia di kepada Allah SWT. Maka iman tidak cukup, ada ilmu. Ilmu tidak cukup, harus amal, harus diamalkan. Kemudian orang beriman, beramal, maka ya tidak cukup juga, itu harus berakhlakul karimah. Maka itulah yang di UAD saya kira, itulah yang kekhasan UAD itu, ada 4. Kalau dikaitkan dengan konsep pendidikan Islam ya, maka iman, ilmu, amal soleh, dan akhlak. Nah itulah insya Allah dengan demikian kita bisa menyiapkan peserta didik kita untuk bisa terjun ke masyarakat yang tentunya menjunjung nilai-nilai moralitas yang tinggi. Saya kira seperti itu. Itulah yang mungkin salah satu keunggulan UAD ya. Jadi itu diskusi singkat kita dengan Bapak Ishafid. Terima kasih Pak Ishafid atas diskusi singkatnya. Jadi begitu rekan-rekan sekalian, Golfis pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada beasiswa juga banyak. Iya, iya.